Alhamdulillah. Terakhir ini Habib, pertanyaan dari Al-Fakir ini. Kita bangga, kita senang melihat keberhasilan antum dalam dakwah. Banyak pemuda yang hijrah sebab mendengar nasihat antum, dan kita lihat di media begitu aktif dan begitu manfaat. Sampai kita lihat yang follower yang nonton itu 1 juta lebih. Alhamdulillah, nafrah bikum, wa mudah-mudahan Allah tambahi berkah di atas berkah yang sudah ada. Bagi kita mungkin dan pemirsa TV Al-Wafa Tarim, kebiasaan kita setelah selesai tanya jawab, kita ingin tahu siapa tamu kita ini. Mungkin sedikit kisah tentang antum. Antum lahir di mana, besar di mana, kemudian pertama belajar di mana di Indonesia sini, dan Al-Fakir dengan antum juga di Malaysia, kemudian ke Hadramaut, kemudian sekarang apa yang antum bina dari dakwah, dari pondok dan seterusnya. Mungkin 15 menit antum ringkas. Sewaktu belajar di Indonesia di mana dan sama siapa, kemudian apa yang membuat antum ke Hadramaut, kemudian setelah pulang dari Hadramaut 5 menit di Hadramaut, 5 menit setelah pulang. Kalau mau ditambah ini boleh. Ini pun pertanyaan satu-satunya saya kira di channel, karena sebagian orang kadang-kadang nyari ini Habib Ali Al-Kaf ini siapa begitu. Kadang-kadang orang tidak mendapatkan jawaban. Jadi mungkin ini adalah awal mungkin, karena yang nyuruh ini susah ya. Supaya jadi bisa ditiru Habib, mungkin enggak jadi orang mulia dan manfaat begitu saja gitu Habib. Tidak semudah kita ini membalikkan tangan, perlu ada proses, perlu mujahadah. Mungkin teman-teman bisa meniru, kita bisa meniru mujahadah antum, proses antum sampai jadi seperti ini. Saya nama asli saya, nama panjang saya Ali Zainal Abidin, dan tentu keberkahan kita dapatkan dari mungkin diantaranya yang saya yakini dari kakek moyang kita yang berdoa supaya anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Saya punya kakek diantaranya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, dikenal di Palembang, Maula Palembang. Beliau juga mengajar di Al-Khairiyah Surabaya selama 3 tahun, dan juga diantara murid beliau adalah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Bahkan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan menulis dalam kitab beliau As-Sami fil Asami tentang guru beliau ini. Jadi saya kira bahwa keberkahan itu tanggung jawab bagi seorang yang dinisbatkan kepada wali atau seorang yang alim itu cambukan itu bagi orang lain untuk semakin dia bersemangat untuk belajar, bukan malah dia berfoya-foya begitu, mengandalkan keluarganya. Saya katakan kepada orang yang mengaku mulia karena bapaknya mulia, apakah ketika bapaknya makan dia ikut kenyang? Kalau bapaknya makan dia ikut kenyang, baru itu dia adalah orang yang hebat. Jadi saya yakin doa dari guru-guru dan dari orang tua. Saya diberi nama Ali Zainal Abidin, lahir di kota Palembang. Dari semenjak usia kecil saya belajar di madrasah namanya Ar-Rayyan. Jadi ada madrasah Al-Kautsar namanya, itu dibangun oleh Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Beliau orang alim sekali di kota Palembang, dikenal, dan Habib Ali Bahsin ini murid kakek saya tadi, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Habib Ahmad bin Hamid murid Al-Habib Ali Al-Habsyi, murid Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, murid Syekh Mahfud At-Turmusi di Makkah juga. Fin kakek antum dikubur di mana? Di Palembang. Kubur di Palembang, masyaallah. Ya, ada haulnya setiap tahun besar, alhamdulillah. Nah, kemudian saya sekolah di madrasah Al-Kautsar tadi dari waktu pagi pukul 7 sampai zuhur. Seperti biasa orang sekolah pada masa itu, pukul 7 sampai zuhur, kemudian istirahat di rumah. Selepas asar saya disekolahkan lagi di madrasah namanya Ar-Rayyan. Itu khusus untuk Al-Quran. Kemudian setelah pulang, sebelum maghrib, pulang ke rumah sebentar. Setelah maghrib saya belajar lagi. Ada sekolah malam namanya Al-Haramain. Itu dibangun pertama oleh Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf Khali, yang bangun pesantren belakangan di Darul Habib Sukabumi, Allah yarhamu. Ya. Ustaz Naufal Al-Kaf bin Abdullah, murid daripada Abu Yasin bin Ali Al-Maliki, iya, sepupu Umi. Masyaallah. Sepupu Umi, alhamdulillah.
Akhirnya dalam itu saya melihat bahwa kalau sekarang mungkin orang anak kecil usia 6 tahun 7 tahun sekolah di 3 madrasah kayaknya berat sekali. Bahkan anak saya sekolahkan di 1 madrasah sampai sore aja saya sudah melihatnya berat sekali begitu. Tapi kalau dulu mungkin lingkungan kita sudah biasa seperti itu, maka aman-aman saja, sehingga saya sama keluarga pindah ke kota Tangerang. Dan ketika saya berusia 11 tahun, ketika itu belum baru selesai ujian, belum EPTA ya, EPTANAS dulu apa namanya, pokoknya begitulah, saya lupa juga ketika itu baru selesai ujian, belum ambil rapot, saya sudah ditaruh di pesantren. Jadi di pesantren ketika itu Habib Naufal, Ustaz Naufal Al-Kaf, Buya Naufal, beliau bangun pesantren namanya Darul Habib di Sukabumi. Ana termasuk santri pertama di situ. Ya, kurang lebih di tahun 99 bersama beliau di Darul Habib Sukabumi. Sampai di situ. Jadi saya selalu ditekankan oleh Buya Naufal bahwa mondok itu jangan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah rusak sudah. Mondok di satu tempat, kamu yakin sudah di situ saja. Ambil ilmu, jangan pindah-pindah. Kecuali kalau kamu sudah dipindahkan oleh gurumu. Gurumu sudah melihat bahwa kamu orang sudah cocok keluar, maka kamu keluar. Akhirnya 2002, 2005, 2007 itu saya sudah memiliki hasrat untuk belajar meneruskan. Dan apalagi dulu saya sempat jadi munsyid seadanya lah gitu. Dibawa ke Habib Umar dulu, kalau di Cidodol dulu di Al-Hawi biasanya bersama rombongan-rombongan kita munsyid. Kemudian sempat diajukan juga untuk bisa meneruskan pelajaran di Hadramut bersama Habib Umar ketika itu. Tapi tak kunjung datang ini. 2005 saya itu tidak berangkatkan juga. 2007 belum diberangkatkan juga. Sampai 2009 baru diberangkatkan ke Hadramut. Kemudian saya meneruskan pelajaran di Al-Ahqaf, Kuliah Syariah ketika itu, dan berkhidmah kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun di Mukalla, dan Al-Habib Alwi cucu dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Di Hadramut juga saya mengambil keberkahan di Rubah Tarim di Darul Mustafa, tentunya setiap malam Jumat rutin di situ. Kemudian juga mengambil keberkahan di rumah Habib Umar dan para masyayikh ya. Karena saya banyak sahabatnya di sana, di antaranya di sini Habib Abdul Qadir Ba'bud, Habib Muhammad bin Anis, itu bareng-bareng semua ketika masanya di Darul Mustafa. Kemudian setelah itu saya juga seperti baca kitab Safinatun Najah sama Habib Abdullah bin Syihab. Kemudian hari Senin baca Asyifa kepada Ammi Salim Syatiri. Kemudian juga tentu guru-guru kita yang dikenal di sana, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, membaca fiqih sama mereka, orang-orang kubar Masya Allah. Dan ketika kedatangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, sempat berkhidmah kepada beliau dan mengijazahkan kepada kita. Banyak ulama yang datang ketika itu, ketika Tari menjadi Asimatul Thaqafah Al-Islamiyah ketika itu tahun 2010, dan mengambil manfaat dari mereka semua. Pulang dari situ ya, jadi saya pulang baru nikah beberapa hari langsung ditarik ke Sukabumi lagi. Itu berapa tahun di Hadramut? 4 tahun. 4 tahun, Masya Allah. Langsung balik ke Sukabumi lagi. Darul Habib. Darul Habib. Karena saya santri pertama yang keluar dan pulang, ya pulang kemudian berkhidmah. Yang berangkat sebelum saya ada, namun yang pulang lebih awal karena yang berangkatnya ke Mekah, putra beliau sendiri. Ya, akhirnya pulang lagi ke Sukabumi, khidmah 1 tahun. Setelah khidmah 1 tahun, sudah mau niat pulang, sudah salaman, Ustaz Naufal ketika itu nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan kamu berkah di tempat yang baru sendiri, bangun sendiri. Setelah itu, setelah saya sudah pamit, saya berdiri, Ustaz Naufal bilang sama saya, Ali batatrukni itu mau ninggalin saya. Saya ketika guru ngomong seperti itu, terserah Bu ya, saya mayit, yang namanya murid ya seperti mayit yang dimandikan, terserah. Tambah setahun lagi tidak masalah. Sampai beliau setelah tambah setahun tanggung, masih ada setengah tahun lagi, tambah setengah tahun lagi, sehingga saya di situ ya berkhidmah kepada beliau. Dan keberkahan saya lihat tidak ada keberkahan yang saya dapatkan kecuali dengan ikut kepada apa kata guru. Ya, lihat itu ya, Allah seakan-akan mempermudah segala sesuatu. Akhirnya saya di Malaysia, Habib. Di Malaysia saya mulai membuat beberapa organisasi, bahkan Malam Cinta Rasul, Malaysia Cinta Rasul. Dan saya pertama kali, termasuk saya kira pertama kali membuat
kumpulan anak-anak muda seperti Malaysia Cinta Rasul yang memiliki cabang di setiap negeri di Malaysia. Ya, dan khususnya di Melaka pada saat itu ramai sekali, dan juga sesekali masuk di televisi Hijrah TV, Astro, kemudian Radio Aikim. Artinya saya sudah betah sekali ketika itu di Malaysia, dan akhirnya Habibullah Baharun suruh saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, tinggal di Garut dan meneruskan pelajaran. Saya ambil S1 lagi di Universitas NU, kemudian saya ambil S2 di Universitas Syahid, dan sekarang saya S3 di Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah, buka program doktora. Sekarang saya ikut serta di Dalwa. Jadi kurang lebih seperti itu ya, secara jelas. Ini saya tidak pernah di channel manapun bercerita seperti ini, karena ini adalah perintah dari guru. Dan itulah kehidupan saya dari kecil sampai sekarang. Saya adalah penaung Nusantara Cinta Rasul, Malaysia Cinta Rasul, Cinta Rasul International Community ada di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, kemudian di Kamboja dulu cuman nggak jalan sekarang, kemudian di Hong Kong, dan saya berdakwah. Dakwah saya sampai ke Asia umumnya, di China juga, di Guangzhou saya masuk, kemudian di Australia, New Zealand juga, kemudian di beberapa tempat di Eropa juga. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk jalan-jalan, traveling begitu, untuk sekalian dakwah, traveling saya katakan ya, sekalian mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga pembina muslim.com di Bandung, kemudian pembina Nur Alawi Cinta Rasul, Nur Alawi dan Nur Alawi Cinta Rasul, dan juga saya sekarang karena S2 saya di ekonomi, saya sekarang lagi banyak bisnis ya, jadi ada kafe ternama juga di Bandung, namanya Sultan Hub, itu saya ownernya. Kemudian ada juga barbershop, tempat potong rambut, segala macam, pokoknya ada bisnis. Saya sekarang saya banyak terjun juga ke bisnis. Untuk pondok pesantren yang antum bina di mana itu, Habib? Awalnya sebenarnya tidak ada keinginan untuk bikin pondok pesantren, karena saya sepertinya Habib Al-Faqir lebih senang ke dakwah gitu. Karena kalau orang udah sering jalan-jalan ya nggak ada yang merhatiin santri, itu dalam pikiran Al-Faqir. Tapi kebetulan istri saya, istri Ana, sepupu sendiri juga seorang pelajar. Jadi dia mondok, dan Masya Allah begitu. Saya titipkan, ada orang yang nitipkan anak perempuan di rumah, beberapa anak perempuan, akhirnya bikin banat dulu sebelum banin. Jadi ada banat, nyewa di Garut semuanya, sampai akhirnya banyak itu jumlah orang nitipin anaknya ya. Ada guru-guru kita juga yang menitipkan putri-putrinya, akhirnya letak ke rumah. Nah, setelah itu baru santri laki-laki kita terima, dan kita batasi sampai sekarang masih konsisten 50 laki-laki, 50 perempuan, dan kebanyakannya itu adalah yang nitip ya, anaknya kiai, anaknya habaib, mereka titipkan kepada kita di Garut. Sampai sekarang juga belum ada namanya, makanya dipanggilnya Ribat Garut, karena masih belum ada namanya, karena kita belum pantas sepertinya memiliki pesantren. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan, dan sudah ada yang lulus, dan sudah ada yang meneruskan pelajarannya ke Yaman, alhamdulillah. Dan untuk di media sosial, Habib, mungkin antum bisa ceritakan teman-teman Al-Wafa ingin mengikuti channel pribadi antum ada di mana aja. Dan iya, buat channel saya punya kajian rutin di Masjid Raya Bintaro itu dari tahun 2015. Masjid Raya Bintaro itu banyak sekali video-video saya dulu, sebelum saya sempat libur juga 2 tahun, Habib, sehingga agak berkurang. Yang video saya sampai ada yang menonton sampai 12 juta lebih itu di Masjid Raya Bintaro. Dan tentunya bukan keinginan sendiri. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan jalan kita, jalan kamu di sini, ya sudah. Setelah itu saya berpikir, kata Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ya, sekalian ya, karena Rasulullah mengajarkan profesional dalam segala hal. Akhirnya kita mulai ya, teman-teman menyemangati saya untuk membuat Instagram, membuat TikTok, membuat Facebook, dan juga YouTube. Dan alhamdulillah banyak sekali yang
membuat saya bahagia begitu seperti saya datang ke Kalimantan Timur, ada satu orang bilang saya masuk Islam Habib. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa? Apa alasannya? Saya pernah baca Instastory Habib di Instagram. Oh, saya bilang saya aja lupa apa yang saya tulis. Artinya manfaatnya media ini luar biasa hebat. Manfaatnya media luar biasa hebat. Dan ini yang saya contoh dari sahabat-sahabat Nabi, ada orang seorang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kami tidak sampai kepada kami keutamaan seorang sahabat sebagaimana banyaknya keutamaan Sayyidina Ali. Tapi riwayat Sayyidina Ali tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu ada ceritanya panjang. Intinya Sayyidina Ali tidak dibantu oleh media. Sementara Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki Sa'id bin Musayyib yang menjadi guru bagi para tabi'in. Sayyidatuna Aisyah memiliki Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, keponakannya yang menjadi guru kepada Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i guru daripada Malik bin Anas, Malik bin Anas guru daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i guru daripada Ahmad bin Hanbal. Nah, mereka-mereka yang memiliki murid kreatif, mereka lah yang akan berhasil karena mereka profesional menyampaikan kepada orang. Wah, kalau seperti Al-Wafa ini sudah ini sih udah kelasnya kelas Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bahkan saya berbangga sekali sudah bisa butuh masukan, butuh nasihat. Alhamdulillah udah itu. Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Sekali lagi kita ucapkan ahlan wa sahlan bikum. Studio TV Al-Wafa, Pondok Pesantren Nurul Iman, dan acara ini juga live Nabawi TV. Nah, kali ini live juga live Nabawi TV. Jadi dua televisi yang menayangkan setiap Selasa malam Rabu ini. Dan atas nama pemirsa tentunya kita ucapkan ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di tempat kami yang mutawadhi'ah ini. Ini TV-nya Habib Umar Habib, TV alumni, TV pencinta Habib, maka namanya Al-Wafa bi'adillah, Al-Wafa TV Tarim. Kami hanya khadim dari mereka semua. Kita merasa bangga, merasa senang sekali lagi kedatangan antum. Jazakumullah khair, jauh-jauh menyempatkan ke sini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Kami harapkan marrat wa karrat. Dan kita ingin nanti kajian-kajian antum juga diliput, disiarkan di TV Al-Wafa Talim, Yatimul Barakah wa Nafa, insyaallah. Mungkin ada kalimat terakhir untuk para pemirsa TV Al-Wafa Talim, terutama di program tanya jawab ini, Habib. Saya Ali Zainal Abidin Al-Kaf mengajak teman-teman semuanya dimanapun antum berada untuk istiqamah karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita. Allah memfasilitasi kita untuk mendapatkan sarana yang begitu mudah sekali. Bahkan kita tinggal di rumah saja kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah dengan mendengarkan ilmu-ilmu. Apalagi masalah-masalah yang dipertanyakan adalah masalah-masalah yang waqi'iyah yang terjadi di sekitaran kita. Bisa jadi kita ingin bertanya tapi malu, tapi ada yang mewakili pertanyaan kita, dan alhamdulillah kita mendapatkan jawaban dari orang yang tepat, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita istiqamah. Jadi itu saja ajakan saya sendiri mengajak diri saya dan mengajak sahabat-sahabat saya ataupun siapapun yang mengenal saya, insya Allah kita istiqamah ya, buka channel Al-Wafa. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu dan manfaat, dan jangan lupa ajak orang lain. Siapa tahu kita malas-malasan tapi orang yang kita ajak lebih semangat ya, dan orang yang kita ajak terus menerus farubba muballighin aw amin sami'. Berapa banyak orang yang kita sampaikan kepada mereka, mereka jauh lebih semangat dibanding kita, maka jangan lupa ngajak orang ya. Ngajak orang itu gampang, tinggal klik sebentar, share sebentar ya, semua orang akan mendapatkan manfaat. Jangan pelit untuk kebaikan. Dan kami tidak lupa Habib, kami sampaikan bahwa adanya TV Al-Wafa ini tidak lepas daripada ahlul khair, para donatur yang sampai saat ini semangat memberikan kepada kita bantuan secara materi dan pemikiran dan usulan luar biasa. Maka kita ucapkan kepada mereka jazakumullah khair, terima kasih, dan mohon doa dari antum khusus untuk mereka. Kalau tidak ada mereka mungkin TV ini sulit untuk berdiri. Ba'dallah wa Rasul, kita bersyukur kepada mereka.
Tentu ini adalah keberkahan buat antum-antum semua yang mau membantu ataupun yang mau patungan bareng-bareng untuk diri sendiri. Ingat, ketika kita mengeluarkan sesuatu bukan untuk orang lain, tapi kita sedang membantu diri kita untuk menggapai ridhonya Allah. Ingat itu, kita sedang mengeluarkan uang untuk membantu kita ketika kita dalam keadaan susah. Nah, kita nggak tahu ketika kita susah apakah kita masih bisa mampu membantu diri kita sendiri. Tapi sekarang ini kesempatan. Dan buat teman-teman, apa doa saya melihat dari sirah Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan banyak sekali membantu Nabi, sampai-sampai apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Sampai kalau bahasanya kita itu, Rasulullah katakan Utsman mau ngapain setelah ini terserah, bebas. Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Setelah ini Utsman mau ngapa-ngapain enggak bakalan membuat dia bahaya. Artinya apapun yang kita lakukan dari kebaikan, banyak menginfakkan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi harusnya kita bersyukur. Allah jadikan kita orang yang membagi bukan meminta, ya. Ini Allah berikan kesempatan. Maunya jadi apa? Mau jadi orang yang membagi atau orang yang meminta. Jadi saya berharap sahabat-sahabat donatur istiqamah, ya, yang membantu perjuangan, karena setiap kita ini adalah saling melengkapi. Ada yang bagian bicara, ada yang bagian kamera, ada yang bagian membiayai, ada yang kita semua saling bersatu, ya. Jangan wah ini pahalanya yang paling besar, yang tidak. Yang paling besar adalah yang ikhlas dalam hatinya. Bisa jadi yang membiayai jauh lebih besar pahalanya dibanding orang yang lain. Kita tidak tahu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadikan surga banyak pintunya, dan oleh karena itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa setiap kita memiliki cara masing-masing untuk menggapai surganya Allah. Istiqamah, dan insya Allah Allah berikan keberkahan, dan pasti keberkahan akan datang bagi sahabat-sahabat yang istiqamah membantu memfasilitasi Al-Wafa TV, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.